Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 disentuh lembut oleh pria bukan suaminya. Wajah Atalah merengut saat kedatangan pengasuhnya sangat telat. Mbak, kok baru datang? Tahu ndak dari tadi Ata tungguin. Ucap Atalah dengan ketusnya. Sengaja buat cari perhatian Dedi kamu kali. Batin Rida. Maid satu ini masih bertahan di kamar tersebut, pengen tahu ada apa selanjutnya. Rida, kalau kamu sudah selesai bisa segera turun, dan suruh siapkan sarapan pagi. Perintah Emran tanpa menatap wajah Rida, masih sibuk dengan ponselnya. Batin Rida mendesah kecewa atas perintah Emran, maksud hati dia mau sedikit berlama di kamar majukan kecil. Ternyata disuruh turun ke bawah. Baik tuan, jawab Rida. Tangannya segera membawa keranjang kain kotor, sebelum keluar tak sengaja Rida dan Aurelia bersitatap. Maid itu pun melirik tajam, Aurelia membalasnya dengan tatapan santainya. Langkah kaki wanita muda itu semakin mendekati majikan kecilnya, lalu merendahkan dirinya agar tingginya sama dengan Atalah. Mbak minta maaf ya, tadi Mbak ngobrol sebentar sama Oma Abang. Jangan ngambek ya Abang, nanti gantengnya luntur. Jawab Aurelia dengan lembut. Cek mana ada ganteng luntur, Mbak ada aja. Jawab Atalah masih mode ngambek. Aurelia mengusap lembut pipi bocah tampan itu. Biar gak ngambek lagi, bagaimana kalau besok Mbak beliin anak ayam lagi yang warna biru? Mau gak? Rayu Aurelia. Netra bulat kecil nan jernih itu berkedip-kedip sembari mengangguk cepat kepala kecilnya. Mau Mbak, biar kandang ayamnya penuh ya. Jawab Atalah mulai luluh tak jadi ngambek. Wanita itu tersenyum lebar dan memeluk majikan kecilnya. Emran hanya meliriknya diam-diam yang kebetulan sedang duduk di tepi ranjang sembari memainkan ponselnya. Ayo San, kita ke bawah sarapan. Setelah itu Dedi antarkan ke sekolah. Pagi ini Dedi harus segera ke kantor. Ajak Emran, sembari beranjak dari duduknya. Aurelia tidak berani menatap wajah tuan besar, dan sedikit menjaga jarak, sudah cukup dirinya yang ditegur oleh Rida. Selanjutnya dia tidak mau dapat prasangka buruk dari maid yang lainnya. Di sini dia ingin bekerja tenang bukan cari perhatian sama tuan besarnya. Wanita itu langsung mengambil tas sekolah majikan kecil, lalu mengendong majikan kecilnya. Sakit. Tersentak Aurelia saking kagetnya. Tangannya pun langsung menyentuh lengan Emran sebagai penahan tubuhnya yang mencoba berdiri tegak. Pinggangnya berdenyut hebat saat mau mengangkat Atalah. Dengan tenangnya Emran menurunkan Atalah dari gendong pengasuhnya. Sementara Aurelia diam tidak bergerak menahan rasa sakit di bagian pinggangnya, efek benturan semalam. Setelah itu salah satu tangan Emran bergantian pegang lengan Aurelia. Lalu dia memutar balik badannya ke belakang Aurelia. Lalu salah satu tangan besar Emran mengusap pinggang wanita muda itu. Membulatlah netra Aurelia saat merasakan sentuhan lembut itu. Diamlah, jangan bergerak. Saya hanya ingin membantu meredakan sakit di pinggangmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kata Emran dengan hawa dingin yang keluar dari mulut pria tampan itu.
Aurelia hanya bisa menundukkan kepalanya seraya memejamkan netranya sejenak. Sungguh dia sangat malu. Walau keadaan dia sekarang memang membutuhkan orang lain agar rasa sakit dan kram di pinggangnya hilang. Tapi kenapa tuannya tahu kalau yang sakit pinggangnya? Pikir Aurelia. Tarik napas dalam-dalam, Aurel. Perintah Emran saat tangannya masih memijat. Iya tuan. Jawab patuh Aurelia, dan mulai melaksanakan perintah tuannya, dengan menarik napas lalu hembuskan berulang kali. Atalah si bocah tampan hanya mengaruk-ngaruk kepalanya melihat kedua orang dewasa itu. Dedi, Mbak kenapa? Tanya Atalah, rasa ingin tahunya terpancar dari sorot matanya. Mbak, pinggangnya sakit san, nanti jangan minta gendong sama Mbak dulu ya. Pinta Emran memberikan pengertian. Atalah mengangguk mengerti, dan setia menunggu kedua orang tersebut. Sumpah demi apapun. Aurelia ingin sekali cepat keluar dari keadaan ini agar tidak timbul fitnah. Jika ada salah satu mayat yang tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar. Tapi apa daya dia sedang tak bisa melarikan dirinya. Yang ada kini hanya menutup matanya dan merasakan pinggangnya disentuh lembut oleh pria yang bukan suaminya. Sungguh sesak hati Aurelia dibuatnya, kenapa harus pria lain yang memberikan perhatian, sementara suaminya tidak sama sekali. Sebaik-sebaiknya tempat berharap yaitu Allah, dan jangan sesekali naruh harapan kepada manusia. Nanti hatimu akan tambah kecewa. Akhirnya keadaan yang kurang nyaman di hati Aurelia itu sudah selesai, dan Emran sudah menarik tangannya dari pinggang pengasuh anaknya. Sudah enakan pinggangnya? Tanya Emran datar. Aurelia tidak berani menatap wajah tampan tuannya. Dia melirikkan matanya ke majikan kecilnya saja. Alhamdulillah sudah lebih baik, terima kasih banyak tuan. Syukurlah. Pria itu lantas menggendong anaknya dan membawanya keluar dari kamar tanpa banyak bicara lagi. Aurelia sejenak bernapas lega setelah sekian menit jantungnya bertalu lalu. Kemudian dia mengambil tas milik Atalah dan menyusul ke bawah. Aktivitas pagi seperti biasanya, mengurus sarapan majikan kecil kemudian akan turut mengantar ke sekolah dan menunggu di sekolah majikan kecilnya. Tidak banyak kata di sepanjang perjalanan menuju sekolah. Lebih banyak Emran berbicara pada putranya ketimbang dirinya yang duduk di bagian belakang. Wanita muda itu menikmati dengan memejamkan matanya sejenak serta mengistirahatkan punggungnya. Sesampainya di sekolahan, Atalah masih teringat akan pesan Aurelia untuk cium tangan sama dedinya. Lalu dia lanjut cium tangan pada pengasuhnya dan tak lupa pelukan hangat dari Aurelia. Semangat ya abang sekolahnya. Ucap Aurelia. Oke, Mbak jangan kemana-mana ya, tunggu Ata. Sahut Atalah, langkah kaki mungilnya mulai masuk gerbang sekolahnya. Iya abang. Seru Aurelia sembari melambaikan tangannya. Emran melirik Aurelia sejenak. Saya berangkat ke kantor, nanti ada yang menjemput kalian berdua. Terus ponsel kamu mana? Tanya Emran sejak tadi melihat pengasuhnya tidak bawa apa-apa. Astagfirullah, saya lupa tuan, ponselnya ketinggalan di kamar tuan muda. Jawab Aurelia baru teringat.
Hanya deheman yang keluar dari bibir tebal Emran, tersirat ada rasa kecewanya. Jangan kebiasaan ditinggalkan, saya berangkat. Aurelia membungkukkan punggung. Baik Tuan. Aura Emran kembali dingin pada Aurelia semenjak pria itu memijatnya. Untung saja tidak jadi pikiran Aurelia, hingga dia menanggapinya biasa saja. Sang majikan sudah masuk kembali ke mobilnya. Sedangkan Aurelia sudah bergabung dengan pengasuh yang lainnya di ruang tunggu khusus Perusahaan Indo-Pasifik. Di dalam ruang kerja, Davi dibuat kalang kabut oleh stafnya. Karena baru diinfokan oleh sekretaris Emran di jam 10 akan ada rapat dengan tim marketing. Termasuk dirinya sebagai manajer marketing. Pria itu terlihat gerasak-gerusuk meminta stafnya menyiapkan laporan triwulan, laporan bulanan, hingga laporan terbaru proyek yang sedang dia kerjakan. Kenapa kasih tahunya dadakan begini? Biasanya kita ada rapat marketing di awal bukan? Kenapa pas pertengahan bulan ada rapat? Keluh Davi pada Andi asisten manajernya. Saya juga kurang tahu Pak Davi, pas sampai kantor baru dapat infonya dari sekretaris Pak Emran. Jawab Andi dengan kesibukannya mencari dokumen anggaran marketing tempo hari dia buat di tumpukan berkas yang ada di meja Davi. Andi, jangan sampai anggaran marketing kita terlihat ada sesuatu, buat serapi mungkin. Perbaiki angka biaya pasang iklan tersebut. Perintah Davi, hatinya mulai ketar-ketir jika nanti di saat rapat akan ditanyakan anggaran secara detail oleh Emran. Siap Pak Davi, jawab patuh Andi. Ya harus patuhlah, dia juga dapat cipratan dana tersebut saat melobi stasiun televisi. Saat pasang iklan di jadwal acara prime time. Sementara itu, Emran sudah tiba di perusahaan. Dan kini dengan gagahnya melangkah masuk ke dalam lobi diikuti oleh Adam. Sebelum dia melangkah lebih dalam, sorot matanya begitu tajam saat berpapasan dengan Faisa yang baru saja mengantarkan kopi ke lantai 3. Wanita yang masih memerah wajahnya dan terlihat mulai melepuh mencoba tersenyum manis pada sang pemilik perusahaan. Tapi sayangnya diacuhkan oleh Emran. Cek rasanya pengen aku pelet aja tuh CEO, sembarangan sekali mengacuhkan aku. Belum tahu aja goyangan aku itu sangat panas di atas ranjang. Batin Faisa ngedumel. Setelah melewati Faisa, Emran berkata sesuatu pada asisten pribadinya. Adam, sudah menghubungi butik Sabrina? Sudah Tuan, nanti kamu suruh salah satu ajudan untuk turut menjemput anak saya sama Aurelia. Antar mereka ke butik Sabrina terlebih dahulu, baru mereka berdua menyusul saya di sini. Perintah Emran. Baik Tuan, nanti saya akan minta Tommy segera ke sekolah Tuan Muda. Satu lagi saya minta bagian personalia antarkan C milik manajer marketing, suruh mereka lekas antarkan. Kembali lagi Emran memberikan perintahnya. Siap laksanakan, Tuan. Mereka berdua bergegas ke lantai 12, di mana ruang CEO berada. Dan lanjut Adam menjalankan perintah Emran dengan secepat kilatnya. Beberapa kemudian, sesuai dengan perintah Emran, salah satu staf personalia mengantarkan kurikulum vitae atas nama Davi Basim.
Netra elang pria itu langsung menuju dengan status pernikahan Davi. Status belum menikah? Gumam Emran sendiri. Maksudnya apa ini? Setiap karyawan yang bekerja di perusahaannya akan memperbarui status lajangnya jika mereka mengikat pernikahan. Karena hal ini berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan, serta asuransi kesehatan buat keluarga karyawannya. Pria itu tersenyum kecut ketika kembali membaca C milik Davi tersebut. Kenapa dia tidak merubah statusnya? Berarti pernikahan dengan Aurelia disembunyikan? Pikiran Emran sudah sampai ke sana. Waktu terus berjalan dan sekarang sudah menunjukkan jam 10 pagi. Sesuai dengan permintaan Emran, Adam mengikuti langkah kaki tuannya menuju lantai 10, lebih tepatnya ke ruang meeting. Setibanya di ruang meeting, ternyata seluruh staf marketing beserta manajernya sudah tiba terlebih dahulu. Davi sudah pasang badan menunjukkan karisma sebagai manajer marketing. Dia menyambut dengan segala hormat dan ramahnya pada Emran. Pria dingin itu menatap Davi dengan tatapan yang tidak bisa diartikan oleh Davi sendiri. Yang jelas tangan Emran sudah terkepal dengan kuatnya. Dan ingin rasanya memberikan hadiah tinju pada wajah yang tampak ramah tersebut. Setelah mengingat kejadian yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Sepertinya Pak Davi terlihat semangat untuk rapat pagi ini. Jangan bilang kalau abis diservis oleh istrinya di rumah nih, jadi terlihat lebih semangat lagi. Celetuk Emran santai, sembari dia menjatuhkan bobot tubuhnya di kursi pimpinan. Dek. Wajah Davi tiba-tiba saja pias saat mendengarnya. Maaf Pak Emran, kebetulan saya belum menikah, jadi istri mana nih yang abis servis saya? Kalaupun saya sudah menikah, staf saya pasti tahu juga. Kelakar Davi mengajak guton CEO-nya dengan menarik sudut bibirnya ke atas. Damn it, batin Emran. Tarikan sudut bibirnya pun kembali lurus. Davi yang melihat perubahan wajahnya Emran kembali datar, dia lantas bergegas duduk. Hot Daddy itu menoleh ke samping di mana tempat Adam duduk dan mengangguk pelan padanya. Adam langsung paham. Selamat pagi semuanya, sesuai dengan jadwal hari ini. Rapat marketing kita buka yang dipimpin oleh Bapak Emran selaku pimpinan perusahaan. Dan diawali dengan report dari bagian marketing yang dilaporkan oleh Pak Davi. Untuk waktu saya persilahkan. Ucap Adam membuka rapat marketing tersebut. Wajah yang semula tampak tenang, tiba-tiba terlihat agak gusar. Setelah melihat Emran menerima laporan marketing yang dibagikan oleh asisten manajernya, hatinya sangat berharap CEO-nya tidak mencurigai apapun atas laporan tersebut. Davi sudah dipersilahkan untuk presentasi laporan kerja timnya. Sementara Emran sorot matanya masih tertuju dengan lembaran-lembaran kertas yang sudah dia terima. Terutama angka anggaran yang terpampang jelas. Satu persatu item bagiannya dia telusuri tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Pak Emran, bisa saya mulai presentasinya? Bersambung.